debatana semurung sian sau naroha imana mangramoti akka ati-ati dohok pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Hatani debata di hita imasian Evangelium nisi Matius bidu 10 tolu mamukama ayat 31 rodi ayat 35 ujahama di hita songonon. Dungi di dogma upama na asing tunasida tudos do harajaon banua gicangi tu batu ni siarum na binua ni sadahala laho manabur hontu porlakna ido sadana umek sian nasa ragam ni boni alai dung tubu gabe ubal gadoi sian nasa ikau rata pola hira haudo jala rodo akapidong na martonga-tonga langit marasar tu ratingna dungi upama na asing muse di hatahon tu natorop tudos do harajaon banua gijangi tu itak naung niasoman na binua ni sahala inaina laho pasaurhon tu itak tu luapang pai maasom saluhutna saluhutnai di hatahon Yesus marhitesian upama natorop dang na makatai ibana tunasida anggo so marhitesian upama asa Jepang hinatahon ni panurirang i namadok huukka pe pamangaku makatahon upama hurukari pe nabuni sian mulani portibion ima sahatna hurian itu hatana hinaholongan di bagasan Kristus. Topik dihita ima marha porsiaon jalalam magodang di bagasan Tuhani. Di Bibelta nga diajarhon ya ngoluni halak Kristeni ikondo martubur magodang jala marparbue secara kuantitas dohok tarlumobi secara kualitas. Nah duaon ikondo saurdot seiring berjalan. Di sada pihak tuhata Yesus marsuru akasisian asa marbarita nauli marhite amanat agungi asa lam turarakna harajaon banua gicangi di portibion. Asa lam martaba-taba akan porsia di Yesus nagabe si palua. Ima gabe dimensi kuantitas. Di pihak na asing barita nauli laho mentransformasi paubahon ngoluni gorang ni halak marsasa halak gabe ibaru di parngoluan na marado pentuhani nang jol mana asing naboi berdampak berpengaruh positif ima dimensi kualitas. Di Turpukta di aka pangajarioni tuhata Yesus jot-jot di pasahat marhite upama imana dibuat sian na ni ulahon ni jolma di hati-hai asa boha martujuan asa lam mangatusi aka na umbegesa taringot tu harajaon banua gijangi ido di ayat 35 asa Jepang hinataan ni panurangi nama dok huuk pe pamangaku maka tahun upama hurukari pe nabuni sian mulani portibion. Jadi Yesus mengungkapkan rahasia kerajaan Allah itu yang tersembunyi itu yang dapat dilihat oleh mata manusia, yang dapat dirasakan oleh perasaan manusia, yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan dapat mengubahkan kehidupannya yang berguna bagi orang lain. Jala khususna di bidu 10 toluon taringo tu akka pertanian
taringo tu aka panabur, taringo tu aka boni, aka tano, taringo tu aka mutiha, taringo tu aka jala onma, taringo tu batu ni siarum dohot itak nau ni asoman. Tasigati ma jolo naduaon di ayat 30 di dok harajau ni Banua Gejang songon batu ni siarum biji sesawi batu ni siarumi ima boni nama cemek mek dui jala sahala panabur laho manabur hon di porlak nangpe di luak na asing adong do boni na umek-mek do pesian siarumon. Alai di Palestina khususnya memang batu ni siarumon ido na umek-mek. Nang pemek-meti boy dolam magodang. Utibo sian ikorata na asing. Gari ada gabe songon hau ibana lebih kurang 4 meter tibona. Luar biasa kan? Coba kita bayangkan dari biji yang kecil dia itu sayur-sayuran tapi kenapa dia tingginya begitu tinggi sampai 4 meter. Nah luar biasa los dihawi ro akapidong martonga-tonga langit laho marasar turating nai. Ahado nanaing dohonon Yesus di sini. Nah parjolo harajaon Banua Gejangi adul berbeda do isian harajaon ni Portibion. Harajaon Banua Gejangi dimulai nai sian hatu buah ni Yesus. Sian anak ni si tukang hawi. Sian halak na pogos na sederhana. Alai disude pelayanan ni Tuhata Yesusi. Doho disude hangoluan na macai berdampak tuliat Portibion. Ima marhite pangajarionna, marhite hadirionna, marhite ngoluna, marhite akka hata nabisuk, marhite akka poda, marhite akka hata na macai arga do tada halongangan na pinatupani Yesusi yang sangat mempengaruhi banyak orang. Napa duahon barita haluaon jok-jok dianggap akan nasoolo porsiai ima barita nauli songon haoto ondoi ninna. Hape harajaon di Banua Gejangi harajaon nasotarida doi. Alai gabe taridai. Marite marhite Tuhan Yesusi. Amin. Dan kita dapat mengenal kerajaan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan sorga lebih besar dari kerajaan apapun di bumi ini. Karena ia akan menjadi tempat naungan keselamatan bagi orang-orang berdosa dan berbagai bangsa. Molotung pero akapidong na martonga-tonga langit di sini neng dohona sude aka bangso parbegu ro marsopa porsea di Kristusi ido nanaing dohonon nadisi. Kita dapat melihat hingga zaman teknologi canggih ini sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita ungkapkan, apa yang kita tuliskan di media sosial, apakah itu di Facebook, di Twitter, Instagram dan lain sebagainya itu, jika itu hal-hal yang positif maka akan berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga dapat melakukan banyak hal
Mulai dari hal yang kecil. Kita berdoa bagi orang-orang. Kita menolong orang lain. Kita memberikan sesuatu kepada orang yang pasti dia tidak akan bisa membalasnya kepada kita. Maka mari kita mulai dari hal yang kecil dan memberikan dampak pribadi kepada orang lain. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Jika hari ini ada satu orang, besok ada satu orang lagi, besok ada yang lain lagi, maka mungkin setahun kita bisa menghitung ada ratusan orang yang bisa kita tolong, yang bisa kita bagikan berkat, yang bisa melepaskan orang dari kesedihannya, yang bisa menghibur orang lain, dan banyak hal yang dapat kita lakukan. Itu biji sesawi yang kecil yang memberikan dampak yang besar. Dan kemudian kerajaan Allah itu digambarkan seperti ragi ima itak nau ni asoman tabo toro taheragi amanginang, apalagi hita akain juk mabain roti ya itu dia memengaruhi adonan sitolu apangi adonani bui gabelam gudang lambalga. Itulah pengaruh daripada ragi yang sedikit. Harajan banua gijangi rotu pertuibion ima Jesusi laho memengaruhi akajol mai asa porsea jala di pauba asa na porsiai di pauba laos marhitei gabe pribadi na ibaru. Di Portibion adong do piga halak na berpengaruh. Dimulanai boy berpengaruh ale di ujung nga boy gagal. Jala boy do si parsia jarata ngolunasi dain. Songon contoh sahala na Marguar James William Sidis. Sahala nama cerdas jenius lobisian si Einstein, manang Da Vinci, manang John Stuart Mills. Tahu berapa IQ-nya? 250 sampai 300. Boy ibana macaha hira-hira marumur 2 tahun dope. 200 bahasa asing boy dikuasai ibana. Jala sahala na jenius matematika. Di umur 11 tahun masuk ibana gabe mahasiswa Harvard. Umur 20 tahun gabe profesor ibana, luar biasa ya. Alai dung lawan niari dung di penjara ibana ala demonstrasi anti perang di tahun sadasia gabe ditinggal hon imana sude karir nain karejo ma ibana di mesin hitung naman jalo upah rendah laos magoboti ma imana termasuk cinta sejatinya yang hilang terbang ditiup oleh angin. Ini yang membuat hidupnya juga menjadi frustrasi. Kematiannya tragis pada umur 46 tahun 1944. Harusnya ia sangat bisa berdampak bagi dunia. Tapi justru sejarah mencatat dia tidak memberikan kontribusi apa-apa. Maka pengaruhnya pada dunia tidak ada. Namanya juga terhapus dari catatan
sejarah dunia. Berbeda dengan Einstein atau tokoh-tokoh lainnya yang bisa mencapai kesuksesan melebihi kecerdasan mereka. Itu apa? Dikarenakan ada dampak yang diberikan dari kecerdasan mereka. Dan kita bisa menikmati hingga hari ini seperti penerangan bola lampu karena ketekunan Thomas Alva Edison. Di balik fasilitas-fasilitas yang dapat kita nikmati saat ini, ada peran orang-orang yang telah memberikan dampak dalam hidup mereka, ya. Seperti Facebook, Mark Zuckerberg, Microsoft, Bill Gates, WhatsApp, John Com, dan masih banyak lagi yang memberikan kontribusi untuk dunia saat ini. Tidaklah penting berapa lama kita hidup, 1 hari, bahkan 100 tahun. Hal yang benar-benar penting adalah apakah ada yang telah kita lakukan selama hidup kita bermanfaat bagi orang. Tidak usah yang harus spektakuler, tidak usah yang harus dicatat oleh buku sejarah. Tapi ingatlah, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah tercatat namanya di buku kehidupan. Amin. Ya, sejarahnya Tuhan, buku sejarahnya Tuhan, yaitu buku kehidupan. Jika nama kita telah tercatat dalam buku kehidupan Tuhan, dampak apa yang akan kita berikan selama kita hidup di dunia ini? Ini menjadi pertanyaan bagi kita pribadi, ya. Kata Yesus bahwa kerajaan sorga itu bagaikan biji sesawi, bagaikan ragi yang menghamiri adonan. Artinya hidup kita harus berpengaruh yang baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada lingkungan, di tempat kita bekerja, di gereja, dimanapun. Seseorang yang memiliki hidup yang berarti bukan dari seberapa banyak yang bisa ia miliki untuk dirinya, tetapi diukur untuk dirinya. Ukuran itu adalah seberapa besar pengaruh positif yang sudah dia berikan kepada sesama, dan dampak apa yang sudah disumbangkan bagi lingkungannya. Ya, di atas tadi tokoh-tokoh dunia yang sangat berdampak dalam hidup pribadi kita secara teknologi, pengetahuan dan sumbangsi yang sangat berharga bagi kita hingga hari ini di zaman sekarang, itu sangat luar biasa. Pertanyaannya lagi adalah, apakah kekristenan saya sudah memberikan dampak? Yang pertama, kekristenan saya itu harus bisa mentransformasi kehidupan tiap-tiap orang sebagai pribadi. Manusia yang jahat menjadi manusia yang baik. Jika ada anak kita, keluarga kita yang nakal, harusnya kita bisa mengubah dia menjadi orang yang berguna, orang yang memiliki tujuan hidup yang berarti. Bagaimana kalau ada anak kita, anak laki-laki yang hobinya dan sudah terbiasa jatuh kepada judi slot?
apakah kita sebagai orang tua bisa mengubah cara pikirnya untuk meraih cita-citanya lebih baik, untuk membenahi masa depannya yang lebih baik. Kalau ada keluarga, anak perempuan sekarang banyak dipengaruhi gaya hidup glamor. Apalagi teknologi canggih sekarang ya. Hanya buka aplikasi MiChat, body order. Sudah banyak dilakukan oleh anak-anak remaja. Yang dulu kita sangat segan untuk mengungkapkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan amoral. Apakah kita sebagai orang tua dapat memberikan dampak yang baik agar mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Atau adakah keluarga, anak-anak yang ketergantungan obat-obatan? Apakah kita sebagai orang tua harus berjuang bagi mereka untuk menemukan jalan hidup? Bahwa hidup mereka itu sangat berarti. Jangan terbuang sia-sia. Jangan mati sia-sia. Itu yang harus kita transformasi. Mengubah orang yang jahat. Orang yang jatuh ke dalam dosa dan dosa. Untuk menemukan kehidupan yang baru. Yang kedua, kekristenan saya. Kita harusnya bisa mentransformasi keberadaban perempuan. Bagi orang Yahudi, mereka berdoa setiap hari. Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak dilahirkan sebagai perempuan. Aku bersyukur karena aku tidak dilahirkan sebagai orang kafir. Aku bersyukur karena aku tidak dilahirkan sebagai budak. Itulah doa-doa mereka setiap hari. Bahwa perempuan itu subordinasi laki-laki. Di peradaban Yunani pun perempuan itu hanya sebatas melakukan pekerjaan rumah tangga. Begitu juga di dunia timur. Sering kali terlihat sebuah keluarga sedang melakukan perjalanan. Si suami duduk di atas keledai. Si istri terbungkuk-bungkuk jalan sedang membawa beban yang berat. Sangat tragis ya. Maka kita harus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Itu sebabnya Yesus menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur. Mau menerobos, menghancurkan tembok pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Pemahaman orang Yahudi bahwa perempuan tidak layak duduk bersama di bait Allah. Perempuan tidak layak untuk membuka kitab suci. Perempuan tidak layak untuk menjadi saksi. Itu sebabnya kekristenan saya, kita semua melalui Kristus harus mentransformasi ini. Maka kata Paulus, tidak ada lagi budak atau merdeka. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Semua sama di hadapan Allah. Dan yang ketiga, kekristenan saya harus bisa mentransformasi kehidupan orang yang lemah dan sakit. Dalam kehidupan kafir, orang lemah ataupun sakit dianggap sebagai gangguan. Ya. Jika seorang anak lahir, dia sehat, bugar, maka dibiarkan hidup. Tapi bila dia lemah, cacat, bunuh saja di atas gunung. Kan begitu. Kalau di Indonesia
tahun-tahun yang lalu dan saya nggak tahu sampai sekarang. Ada banyak yang memanipulasi, memanfaatkan anak-anak yang cacat untuk mengemis. Itu tragisnya. Dr. Randall Short mengungkapkan bahwa panti tunanetra yang pertama adalah panti yang didirikan oleh Talaius, seorang rahib Kristen. Klinik cuma-cuma didirikan oleh Apollonius, seorang pedagang Kristen. Dan rumah sakit pertama yang dapat dicatat didirikan oleh Fabiola, seorang perempuan bangsawan Kristen. Dan ternyata kekristenan memiliki minat terhadap perkara-perkara rusak dalam kehidupan tatanan dunia ini. Maka kita juga perlu mentransformasi diri kita, karena Yesus sudah datang mentransformasi itu lebih dahulu, agar kita bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Jangan kita hanya menyakiti orang lain, tapi justru kita mau dipakai Allah untuk menjadi alat penyembuh. Be a healer. Tidak harus menjadi dokter, tidak harus menjadi perawat, tapi kita dapat melakukan itu karena kita telah ditransformasi oleh Kristus. Amin. Yang keempat, kekristenan saya harus bisa mentransformasi kehidupan para lansia. Kekristenan adalah agama pertama yang memihak kepada orang usia lanjut yang tidak produktif lagi. Dunia Timur mengatakan orang tua yang tidak produktif lagi, maaf, dibuang saja, ditumpukan sampah kehidupan. Betapa mengerikan ya. Ada ketidakperi kemanusiaan. Namun tidaklah demikian dalam kekristenan. Kekristenan adalah agama pertama yang memandang manusia sebagai pribadi-pribadi, bukan sekadar alat yang dapat melakukan berbagai pekerjaan. Dan kita masih memelihara titah kelima, menghormati orang tua, sekalipun tak dapat lagi dia berdaya guna secara produktif. Tetapi orang tua itu adalah hataridaan ni debata nasotaridai, ibanado debata natarida, di tonga-tongani keluarga. Asa boha, asa hita terus boi menghormati debata nasotaridai, marhite natorasta nataridai. Maka mari kita menghormati orang tua. Jangan pernah kita melawan dia, sekalipun dia sudah kurang pendengarannya. Mungkin matanya rabun, mungkin tak dapat lagi dengan lantang mengatakan sesuatu ketika kita masih kecil, ketika kita masih remaja, ketika kita sudah dewasa. Tetapi hormati dia sebagaimana dia ada. Yang kelima, kekristenan saya harus bisa mentransformasi kehidupan anak-anak. Dunia sekarang banyak keluarga broken home. Maka banyak kehidupan yang dikelilingi oleh kenyataan hidup yang pahit, di mana relasi perkawinan telah rusak,
rumah tangga berada dalam keretakan. Dan anehnya sekarang ini perceraian amatlah lumrah dan dapat dijumpai setiap tahun perempuan memiliki suami baru. Dalam keadaan demikian, anak-anak berada dalam ancaman. Dan sebagian kebiasaan membunuh anak sangat umum. Itu hebatnya ya. Tidak menghargai nyawa seorang anak. Dalam peradaban kuno, anak lebih sering mati sebelum ia memulai kehidupannya. Disinilah kekristenanku, kekristenan saya, kamu dan kita semua berdiri di tengah-tengah dunia yang rusak ini untuk mentransformasi hal-hal di atas tadi yang sangat urgen. Setia dalam perkawinan yang kudus. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Untuk tidak melecehkan, untuk tidak mengabaikan apa yang sudah Yesus transformasikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, tak ada satupun dalam sejarah yang tak terbantahkan kecuali kuasa Kristus melalui Roh-Nya yang kudus dalam kekristenan yang memberikan dampak transformasi, mengubahkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan pribadi di tengah-tengah masyarakat majemuk ini. Disitulah kita harus hadir sebagai berkat, sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Marilah kita menjadi benih yang kecil itu, marilah kita menjadi ragi yang sedikit itu, berdampak bagi banyak orang. Agar kerajaan Allah semakin besar. Amin. Kita berdoa.